Halo semuanya, selamat datang di video kami. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia dilakukan di instansi pemerintah, terutama yang menangani transportasi laut? Dalam video ini, kami akan membahas bagaimana satu instansi pemerintah menjalankan fungsi manajemen SDM-nya. Kita akan melihat praktik yang berjalan, keunggulan yang dimiliki, serta hal-hal yang masih bisa ditingkatkan. Kami dari kelompok 7 kelas A, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, siap mengajak kamu melihat langsung bagaimana pengelolaan SDM diterapkan di instansi ini. Instansi ini bertugas memastikan keselamatan dan kelancaran pelayaran. Mereka mengatur navigasi laut, menata jalur kapal, dan mendukung konektivitas antar wilayah. Di balik semua itu, ada sistem SDM yang menggerakkan semua lini, mulai dari perencanaan pegawai, pelatihan, hingga manajemen pensiun. Pengelolaan SDM dilakukan melalui beberapa aspek utama, yaitu yang pertama, adanya perencanaan SDM dan formasi pegawai dilakukan sesuai sistem nasional. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan menjadi bagian penting, khususnya melalui program dari pusat. Yang ketiga, penilaian kinerja dilakukan menggunakan SKP atau sasaran kinerja pegawai. Yang keempat, rewarding system itu diterapkan, termasuk penghargaan karyawan teladan. Yang kelima, perlindungan kerja tersedia, baik dalam bentuk alat keselamatan maupun fasilitas kesehatan. Yang keenam, hubungan antar pegawai dikelola lewat kegiatan rapat dan juga kebersamaan. Dan yang terakhir, adanya program pensiun yang akan menjadi fokus utama kritik kami. Begitu banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari sistem SDM instansi ini. Beberapa di antaranya, yang pertama, rekrutmen terbuka dan transparan. Yang kedua, pelatihan rutin tersedia. Yang ketiga, penilaian kinerja terstruktur. Yang keempat, jalur karir yang jelas. Yang kelima, pemberian penghargaan setiap 3 bulan. Dan yang terakhir, kesejahteraan dan suasana kerja dijaga melalui kegiatan kebersamaan. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, program persiapan pensiun belum berjalan optimal. Yang kedua, tidak ada masa transisi bagi pejabat strategis yang akan pensiun. Yang ketiga, regenerasi lambat membuat transfer pengetahuan menjadi terhambat. Dan yang terakhir, adanya resiko post-power syndrome karena tidak adanya pembekalan sebelum pensiun. Lalu, apa solusinya? Nah, kami menyarankan agar instansi tersebut yang pertama, dapat menyusun program persiapan pensiun yang dimulai 1-2 tahun sebelumnya. Yang kedua, dapat memberikan masa transisi bagi pejabat penting agar regenerasi berjalan mulus. Yang ketiga, melibatkan HR untuk mendampingi pegawai secara psikologis dan finansial. Yang keempat, menyediakan pelatihan kewirausahaan, mental health, dan persiapan aktivitas pasca pensiun. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadikan RSP atau program pra-pensiun sebagai kebijakan wajib yang ditindaklanjuti secara nyata. Pengelolaan sumber daya manusia bukan hanya soal jumlah pegawai atau rutinitas administratif, tapi tentang bagaimana manusia di dalamnya diberdayakan, didukung untuk tumbuh, berkontribusi, dan dipersiapkan menghadapi setiap fase kehidupan, termasuk masa pensiun. Dari studi kasus yang kami angkat, kami menyadari bahwa sistem yang sudah berjalan baik sekalipun tetap membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan, terutama dalam aspek regenerasi dan keberlanjutan organisasi. Baiklah, sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami berharap video ini bisa memberi wawasan dan inspirasi baru. Kami dari kelompok 7 kelas A Manajemen Sumber Daya Manusia
pamit undur diri.